Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Golib Shihab dari kelas 20A Teknik Industri. Saya akan menjelaskan materi Tools TQM atau Total Quality Management. Di Tools TQM ini saya akan menjelaskan salah satu tools, yaitu ISO 26000. Yang pertama ada pengertian standar ISO 26000. Standar ISO 26000 adalah panduan dan standarisasi internasional mengenai tanggung jawab sosial atau Guidance Standard on Social Responsibility. Standar internasional ini berupa panduan bagi perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program social responsibility maupun corporate social responsibility atau yang disebut CSR. CSR ini adalah tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Berangkat dari penerapan CSR yang ada di perusahaan saat ini dan juga penerapan CSR di berbagai perusahaan, ISO 26000 merupakan panduan yang komprehensif dan efektif dalam melaksanakan CSR perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pengguna standar ini adalah sektor pemerintah swasta maupun lembaga pelayanan masyarakat di seluruh negara dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, legal, budaya, politik, dan keragaman organisasi termasuk aspek ekonomis. Berbeda dengan ISO lainnya, ISO 26000 ini lebih bersifat panduan daripada kumpulan persyaratan. Selanjutnya ada sejarah penyusunan standar ISO 26000. Standar ISO 26000 disusun oleh induk organisasi standarisasi internasional, yaitu ISO, dengan membentuk tim yang beranggotakan berbagai pihak terkait. Standar ini diluncurkan pada tahun 2010 setelah melalui berbagai perundingan dan negosiasi selama 5 tahun yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia, termasuk perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, industri, asosiasi konsumen, dan asosiasi pekerja yang terlibat dalam isu pembangunan berkelanjutan, sehingga standar ini bisa disebut sebagai sebuah konsensus internasional. Berikut adalah urutan penyusunan standar ini. Bermula pada permintaan Badan ISO kepada ISO on Consumer Policy atau SOPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2002, Badan ISO mengadopsi laporan SOPOLCO mengenai pembentukan Strategic Advisory Group on Social Responsibility. Kemudian pada bulan Juni 2004 diadakan pre-conference dan conference bagi negara-negara berkembang. Selanjutnya, bulan Oktober 2004, New York Item Proposal atau NYIP diedarkan kepada seluruh negara anggota. Pada Januari 2005,
dilakukan voting. Hasilnya adalah 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak setuju. Kemudian terjadi perubahan di dalam penyusunan dari CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja. Perubahan tersebut dikarenakan pedoman ISO 26000 ini tidak hanya diperuntukkan bagi korporasi, namun untuk semua bentuk organisasi. Edisi terbaru standar ini adalah per tahun 2010, yaitu ISO 26000 2010 Guidance on Social Responsibility. Kemudian, apakah penerapan standar ISO 26000 wajib? Jawabannya adalah tidak wajib, karena ISO 26000 adalah standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Bahwa ISO 26000 ini hanya memuat panduan atau guidelines saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan. Karena standar ini tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana standar ISO lainnya. Selanjutnya ada undang-undang tentang CSR di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT Pasal 74. Undang-undang ini mewajibkan bagi perusahaan, kelembagaan maupun institusi untuk melaksanakan program CSR. Dengan menggunakan pedoman ISO 26000 ini, maka penerapan CSR oleh perusahaan akan memperoleh dampak yang lebih berarti. Untuk ISO 26000 ini bukan untuk sertifikasi, karena standar ISO 26000 ini adalah bukan merupakan standar sistem manajemen, tidak memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga tidak dapat digunakan untuk sertifikasi. Upaya untuk melakukan sertifikasi, klaim untuk memberikan sertifikasi terhadap ISO 26000 merupakan pelanggaran tujuan dan isi ISO 26000. Selanjutnya penerapan standar ISO 26000. Dengan penerapan ISO 26000 ini, organisasi akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini, yaitu dengan cara yang pertama, mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab dan isunya. Yang kedua, menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif. Yang ketiga, memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. Selanjutnya, subjek inti dari ISO 26000. Di dalam panduan ISO 26000, penerapan CSR lebih luas dari pemahaman, dan penerapan CSR yang umum diterapkan oleh banyak perusahaan sekarang. Hal ini dijelaskan lebih detail dalam 7 subjek inti ISO 26000, yaitu diantaranya yang pertama, tata kelola perusahaan atau organizational governance. Yang kedua, hak asasi manusia atau human right. Yang ketiga, praktek
ketenaga kerjaan. Yang keempat, lingkungan hidup atau the environment. Yang kelima, praktek operasi yang fair. Yang keenam, isu-isu konsumen atau consumer issue. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Dari penerapan 7 subjek inti ISO 26000 dalam program CSR, perusahaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki. Penerapan social responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok tersebut. Tidak boleh jika hanya satu atau beberapa isu pokok yang dipenuhi. Contohnya, misalkan perusahaan sudah melakukan kegiatan peduli dengan isu lingkungan, namun tidak memenuhi hak asasi karyawannya. Ini berarti bahwa perusahaan belum melaksanakan social responsibility seutuhnya. ISO 26000 membantu menerjemahkan tanggung jawab sosial dari suatu organisasi sebagai efek dari berbagai keputusan dan aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis. Terakhir dari ISO 26000 yaitu manfaat penerapan ISO 26000. Manfaat penerapan panduan ISO 26000 ini bagi perusahaan antara lain peningkatan hubungan perusahaan dengan masyarakat, pemerintah, investor, supplier, konsumen, dan stakeholder lainnya. Kemudian yang kedua, peningkatan daya saing dan reputasi. Yang ketiga, peningkatan moral, komitmen, dan produktivitas karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.